Saya Diki Sapno akan menceritakan tentang apa itu mimpi Muhammad Qasim. Di video sebelumnya, saya mengatakan pentingnya selamatkan negara Pakistan. Sebelum masuk ke pembahasan, yang belum klik tombol subscribe, di-subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya. Oke, baiklah. Mungkin kalian tanda tanya kenapa harus Pakistan. Sama seperti saya dulu, belum mengetahui tentang negara Pakistan ini. Karena sudah tentu yang saya tahu negara Islam kuat hanyalah Arab Saudi. Dikarenakan kota Mekah, di sana ada Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Namun, setelah saya mengetahui mimpi Muhammad Qasim ini, ternyata banyak hal yang di luar pengetahuan saya. Jadi saya akan coba memberitahukan kepada kalian sebuah negara Pakistan. Karena ada baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu sejarah singkat Pakistan ini. Pada umumnya, kita semua pasti meyakini bahwa tiap negara memiliki cerita dan kesan sampai negara itu terbentuk. Jadi, mengapa negara Pakistan ini diciptakan? Sehingga mengapa harus negara Pakistan diselamatkan? Ternyata, setelah saya ketahui, memang presiden pertama Pakistan adalah Muhammad Ali Jinnah. Uniknya, ketika saya mendapatinya, dari cerita mimpi Muhammad Qasim, dijelaskan bahwa Allamah Syabir Ahmed Usmani berkata, Presiden pertama Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, pernah berkata padanya, suatu malam, saya sedang berjalan-jalan di halaman rumah saya di London. Ketika saya mencium aroma yang unik, pertama saya pikir itu hanya sementara, tetapi aroma itu terus berada di udara. Saya tidak bisa mengerti dari mana sumber aroma itu. Saya memutuskan untuk tidur. Saya tidak bisa tidur selama beberapa waktu, tapi akhirnya saya tertidur. Selama tidur saya melihat kepribadian suci dalam mimpi saya. Kepribadian suci itu berbicara kepada saya. Saya adalah Nabi Muhammad SAW. Saya memerintahkan Anda untuk pergi ke India dan memimpin kaum muslim menuju takdir mereka. Setelah mimpi itu, aku terbangun dan mulai bersiap untuk perjalanan kepulanganku ke India. Beberapa tahun setelah itu, pada tanggal 27 Ramadan, Pakistan pun merdeka. Keterangan negara Pakistan ini saya dapatkan dari video mimpi Muhammad Qasim. Lalu, menurut sejarah, sebelum menyandang nama Muhammad Ali Jinnah, sosok paling dihormati di Pakistan ini mempunyai nama kecil, Muhammad Ali Jinnah Bhai. Ia lahir pada 25 Desember 1876 di Karachi, tak jauh dari lokasi kedatangan Islam pertama kali ke India. Muhammad Ali Jinnah menjadi salah satu anggota Kongres yang sangat terhormat, sehingga ia terpilih sebagai Dewan Legislatif India di Delhi. Ia lalu bergabung dengan Liga Muslim India pada 1913, dan 3 tahun setelahnya dipilih menjadi presiden lembaga itu. Setelah tahun 1910-an, merupakan puncak usaha Muhammad Ali Jinnah untuk membentuk konsep dasar yang sama antara Kongres dan Liga Muslim. Pada 1940, Muhammad Ali Jinnah mulai mengajukan tuntutan atas suatu negara Muslim yang terpisah dari India. Muhammad Ali Jinnah mengerahkan seluruh kemampuan hukumnya untuk melakukan negosiasi konstitusional yang kompleks dengan pihak Inggris dan Kongres di India. Klaim Ali Jinnah sebagai juru bicara tunggal bagi Muslim India dalam Kongres Simla pada Juli 1945 semakin memperkuat tuntutannya atas berdirinya sebuah negara Islam Pakistan. Sejak awal abad 20, Ali Jinnah berjuang demi kemerdekaan kaum Muslim India, hingga akhirnya terbentuklah negara Pakistan pada 14 Agustus 1947. Akar idealisme Islam dalam gerakan politik Jinnah mula-mula bisa dilacak dari moyang keluarga Jinnah dalam buku Jinnah, Pakistan and Islamic Identity, The Search for Saladin. Versi lain menyatakan Jinnah adalah seorang Rajput, anak raja salah satu klan patrilineal dari negara bagian Sawil di Punjab, yang menikahi seorang anggota kelompok Khoja yang menganut aliran Ismailiyah dan menetap di Kathi Awad. Di awal kehidupannya, Jinnah memilih sekte Sunni. Kabarnya, Jinnah memilih Lincoln karena melihat papan bertuliskan Muhammad di pintu gerbang gedung.
Tanda ini tak ditemukan Akbar Syekh Ahmad sebagai temannya saat berkunjung ke lokasi. Ahmad justru menemukan mural raksasa yang menutupi dinding ruang makan Lincoln bergambar beberapa tokoh sejarah berpengaruh. Salah satunya ilustri Nabi Muhammad SAW dalam sorban dan jubah serba hijau. Ahmad mengira bahwa inti dari cerita itu adalah kenangan jinnah muda yang merasa senang atas apresiasi Lincoln kepada sosok yang ia hormati. Lukisan itu penting bagi jinnah muda dalam memilih tempat studi, sebab jinnah merasa perlu untuk tetap menjaga ikatan dengan identitasnya sebagai muslim. Perjuangan jinnah sesungguhnya adalah untuk komunitas muslim di India. Setelah tinggal selama beberapa tahun di Inggris untuk mengamankan kondisi keuangannya, jinnah diminta kembali ke India untuk memimpin Liga Muslim. Ia memenuhi permintaan ini pada 1935 dan membawa Liga Muslim ke kancah pemilihan umum pada 1937. Jinnah kemudian berupaya untuk merorganisasi Liga Muslim agar lebih kuat. Muhammad Ali Jinnah meninggal pada 11 September 1948 dalam usia 71 tahun dan dimakamkan sehari setelahnya untuk mengenang sang bapak bangsa Babai kaum. Dibangunlah Majar Iqaid atau Jinnah Muslim di area makamnya. Kini, tiap 25 Desember, rakyat Pakistan merayakan libur nasional untuk mengenang hari lahir Jinnah, sekaligus mengenang kembali jasa-jasanya bagi republik itu. Dari cerita yang saya rangkum ini, Muhammad Ali Jinnah memang kerap sekali memperjuangkan hak asasi Islam dari ketika beliau muda hingga wafat. Di semua jabatan yang ia raih seluruhnya untuk Islam. Kesimpulan saya adalah wajar jika Muhammad Ali Jinnah ini didatangi oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya, sehingga ia diperintahkan untuk membuat negara Muslim sendiri, yaitu negara Pakistan. Inilah rahasia di balik rahasia nyata. Maksudnya adalah dari sejarah yang terdata ini, bukti bahwa Muhammad Ali Jinnah sudah menjiwai di dalam dirinya untuk membela Islam, sehingga Rasulullah SAW pun memilihnya untuk masuk dalam mimpinya Muhammad Ali Jinnah dan memerintahkan beliau membangun suatu negara Muslim yang akan membawa Muslim kepada takdirnya. Sungguh luar biasa rancangan-rancangan ini di atas makar manusia yang bertahun-tahun lamanya ingin membuat suatu perlawanan untuk melemahkan Islam. Seketika mudah bagi Allah untuk mengatasinya. Gencarnya musuh Islam membuat kemajuan-kemajuan teknologi yang dikembangkan dan banyak digunakan oleh umat muslim, sehingga membuat umat muslim sangat terlena dan tertidur pulas dari apa yang telah dikembangkan oleh mereka. Wajar, semua rancangan ini sangat pas dengan muslim yang sedang tidur ini, tidak menyadari bahwa musuh Islam sangat bersiap-siap untuk melawan Islam. Sampai-sampai Allah berikan informasi-informasi musuh Islam ini melalui mimpi-mimpi yang secara detail mengetahui apa yang sedang direncanakan musuh Islam ini, sekaligus membangunkan umat Islam dari tidurnya dan dipaksa menyadari bahwa musuh Islam sudah sangat siap untuk melawan. Inilah yang saya pahami terkait negara Pakistan, juga sejarah presidennya, dan juga mimpi-mimpi yang berdatangan menjadi sebuah petunjuk. Di sebuah cerita mimpi lainnya, Islam mempunyai 3 kastil Islam, yaitu negara Turki, Arab Saudi, dan terakhir ini adalah Pakistan. Menurut kisah yang Muhammad Qasim lihat dalam mimpinya, dalam tulisan ini aku hendak mengungkapkan beberapa kebenaran, mengejutkan dengan mimpi rahmaniku. Tidak ada keraguan bahwa semua kejadian ini akan segera terjadi satu demi satu dengan izin Allah Ta'ala dalam banyak mimpiku. Aku melihat Islam seperti 3 bangunan utama yang kuat dan terlihat seperti benteng. Benteng-benteng inilah yang melindungi Islam. Baru-baru ini Allah mendefinisikan dengan jelas kepadaku tentang ketiga benteng ini melalui beberapa mimpi rahmani. Berdasarkan mimpi benarnya, benteng pertama adalah Turki, benteng kedua adalah Arab Saudi, dan benteng ketiga adalah Pakistan. Dalam semua mimpiku, aku telah melihat bahwa 2 dari 3 benteng dihancurkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dalam satu mimpi-mimpiku, Nabi Muhammad SAW
mengatakan kepadaku bahwa benteng terakhir Islam adalah Pakistan. Itulah benteng-benteng Islam yang ada di dalam mimpi Muhammad Qasim. Jika kalian ingin sangkal pernyataan persoalan mimpi ini, cobalah ingat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Bahwa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ia bermimpi menyembelih anaknya menjadi sebuah perayaan Islam yang rutin tiap tahun kita rayakan, yaitu Idul Adha. Lalu ada lagi soal mimpi ini yang diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Quran Surah Yusuf ayat 4. Dan juga seorang raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Quran Surah Yusuf ayat 43. Itulah dia kisah-kisah di Al-Quran sebuah peran mimpi di dalam agama Islam. Maka pesan saya adalah, perhatikanlah lagi mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Namun bukan membayangkan sebuah kata mimpinya, karena akan mencekal akal kita untuk mau menerima berita ini. Tapi cobalah dengan keimanan kita, apa itu isi mimpinya Muhammad Qasim. Jika demikian, barulah kita bisa bersabar mencari tahu mimpi Muhammad Qasim ini. Saudaraku semuanya, saatnya muslim bersatu. Tidak akan kuat satu batang lidi menyapu bersih sampah jika tidak digabung dengan batang lidi lainnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga kuota kalian tergantikan dengan rezeki yang banyak dan halal dan thayyiban. Jangan lupa untuk yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapati notifikasi dari channel ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.